pagi, kami dari 7i News melaporkan bahwa kembali terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Pendidikan yaitu Bapak Nadiem Makarim. Kasus korupsi kembali terungkap. Seorang mantan Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim terjerat kasus korupsi. Kasus ini bermula pada tahun 2019. Nadiem Makarim selaku Kemendikbudristek merencanakan kebijakan pemberian peralatan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk SD, SMP, dan SMA, SMK serta SKB dan PKBM yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2020. Sejak pertama kali diluncurkan, program penggandaan Chromebook sudah menimbulkan kontroversi. Salah satunya terkait dengan pemilihan perangkat Chromebook menuai pro dan kontra. Pasalnya, perangkat tersebut membutuhkan koneksi internet stabil agar bisa berfungsi dengan baik. Sementara infrastruktur internet di Indonesia, terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar masih belum merata. Uji coba pada 1000 unit perangkat yang dilakukan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pustekom, Kemendikbudristek juga menemukan adanya sejumlah kendala teknis. Penggandaan ini mencakup 1,2 juta unit Chromebook, termasuk juga perangkat pendukung seperti wireless router, proyektor, dan layar, konektor Type-C ke HDMI dan VGA printer hingga scanner. Total nilai proyek diperkirakan mencapai 17,42 triliun dan dijadwalkan berjalan hingga tahun 2024. Kritik dan kejanggalan proyek Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komite Pemantau Legislatif Kopel Indonesia mengkritisi penggunaan dana yang berasal sebagian dari dana alokasi khusus DAK fisik yang tidak sesuai dengan Perpres nomor 123 tahun 2020 tentang petunjuk teknik DAK fisik. Penetapan spesifikasi yang mewajibkan penggunaan Chromebook dinilai tidak realistis dan memaksa, mengingat kondisi infrastruktur di berbagai daerah belum memadai. Rencana penggandaan tersebut juga dinilai bermasalah karena tidak tercatat dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Penggandaan (SIRUP). Selain itu, penetapan spesifikasi yang mewajibkan penggunaan sistem operasi Chromebook dianggap tidak sesuai dengan kondisi Indonesia, terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, yang menjadi salah satu sasaran distribusi laptop. Plus, ICW juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan yang menimbulkan kecurigaan adanya praktik korupsi. Kejanggalan demi kejanggalan pada tahap perencanaan dan penentuan spesifikasi memperbesar pertanyaan kami mengenai alasan dibalik Kemendikbudristek yang saat itu dipimpin oleh Nadiem Makarim seolah memaksa penggandaan Chromebook tetap dilakukan. Tulis rilis ICW pada tahun 2025. Kejagung mulai penyidikan indikasi kuat adanya korupsi dalam penggandaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 sampai 2022, membuat Japitsus Kejagung melangkah lebih jauh. Pada 20 Mei 2025, status perkara pun resmi dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Nadiem mulai diperiksa pada tanggal 23 Juni 2025. Pada awalnya Nadiem diminta keterangan sebagai saksi untuk mendapatkan informasi mengenai perannya sebagai menteri saat proyek penggandaan Chromebook berjalan. Nadiem juga diminta penjelasan mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap proyek bernilai 9,9 triliun tersebut. Sejak saat itu, Nadiem diperiksa sebanyak 3 kali. Pemeriksaan lain dilakukan pada 15 Juli 2025 dan pada 4 September 2025. Sebelum Nadiem, sudah ada 2 orang yang diperiksa yaitu Fiona Handayani selaku staf sus Nadiem dan Ibrahim Arif, konsultan dalam proyek penggandaan Chromebook. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka akhirnya pada 4 September 2025. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketersediaan alat bukti, Kejagung resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka. Ia dituduh merencanakan penggunaan produk Google dalam penggandaan alat TIK di Kemendikbudristek. Padahal, saat itu mekanisme proses penggandaan alat TIK belum dimulai. Nadiem dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jangsto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 KUHP. Tim kami juga melakukan wawancara terhadap guru-guru yang ada di sekolah serta murid-murid yang ada di sekolah. Beginilah jawaban mereka. Oke, kita ke narasumber berikutnya. Itu dengan Bapak siapa? Pak Madin. Oh, Pak Madin. Oke, Pak Madin, kita sekarang akan mewawancarai Bapak tentang kasus korupsi Nadiem Makarim. Waduh, ya. Lanjut saja ke pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya, apa dampak psikologis yang mungkin dialami siswa ketika tahu ada dugaan korupsi di bidang pendidikan? Apa tadi? Mohon maaf diulang. Apa dampak psikologis yang mungkin dialami siswa ketika tahu ada dugaan korupsi di bidang pendidikan? Oke, dampak psikologisnya ya. Ya. Mungkin
kalau berbicara dampak psikologis pada siswa ya, apalagi Bapak sebagai seorang guru, ya ini tentu menimbulkan beberapa dampak, ya terutama bisa jadi kepercayaan, apalagi dia seorang menteri, ya petingginya pendidikan, ya semua kebijakan itu harus ada pada dia. Jadi seolah-olah kalau dia salah, akhirnya pandangan kita terhadap menteri tersebut jelek, yang akhirnya rata-rata yang kita lakukan di keseharian memandang sebuah sekolah akhirnya buruk juga, ya karena ada kasus yang lagi dialami, akhirnya seolah-olah psikologis kita menganggap bahwa pemerintah ini buruk. Nah, itu akhirnya dampak psikologisnya. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan pemerintah supaya kasus seperti ini tidak terulang lagi, Pak? Oke, mungkin ya pertama satu ya pengawasan, ya karena ini kan namanya korupsi, liput dari sebuah pengawasan ya yang namanya anggaran, ya sekali lagi ada pengawasan yang lebih ketat, ya kenapa dana ini bisa disalahgunakan, ya yang jumlahnya yang bisa Bapak katakan lumayan besar, ya dan berikutnya adalah yang tidak kalah penting mengenai tentang hukuman. Ya hukuman ini begitu penting. Kalau ketika hukumannya bisa jerah, ya saya rasa untuk dia melakukan tindakan-tindakan kriminal kayak korupsi, tentu dia berpikir dua kali. Ya, jadi ada dua. Yang pertama pengawasan sama hukum yang diperketat. Seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya, Bapak. Menurut Bapak, kenapa korupsi bisa terjadi di bidang pendidikan yang seharusnya penting untuk bangsa, Pak? Menurut Bapak ya kenapa bisa terjadi? Pertama satu ya tadi mungkin bisa jadi pengawasannya begitu kurang, ya hukumnya seolah-olah masih dianggap remeh, ya pada akhirnya hal-hal yang berkaitan sama anggaran dia menganggap remeh juga, jadi seolah-olah gampang korupsi, gampang dimainkan. Dan satu tadi ya kalau ditanya kenapa alasan pentingnya kenapa bisa terjadi, ya pengawasan lah yang paling penting, pengawasan. Kalau diawasi diketat, transparan, misalnya anggaran seperti berapa, ya itu lebih bagus harusnya. Oke Pak, pertanyaan berikutnya ya Pak. Ya lanjut. Menurut Bapak, siapa yang paling dirugikan dari kasus ini? Siswa, guru, atau negara? Kalau secara umum ya pasti negara dulu yang dirugikan. Tapi kalau berbicara yang lebih kecil, ya saya rasa dampaknya sampai ke siswa-siswa bahkan, ya siswa yang lebih membutuhkan, karena dengan anggaran sebanyak itu kalau dimaksimalkan lebih bagus lagi, ya saya rasa hasilnya juga bagus, ya apalagi yang dikorupsikan Bapak baca adalah laptop, yang dimana itu Chromebook, ya kan, yang dimana kalau tersalurkan secara bagus, ya saya rasa fasilitas yang didapatkan menunjang, yang akhirnya ilmu pengetahuan yang kita dapatkan ya harus terdukung juga dengan adanya anggaran-anggaran tadi kayak laptop. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih bagi Bapak siapa? Pak Madin. Bapak Jangan Madin. sampai lupa dong. Oke, makasih Bapak Ya. Madin. Sama-sama. Ya. Oke, sekian dari Bapak Madin. Udah. Terima kasih. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim wawancara ingin mewawancarai salah satu siswi yang ada di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Kayak dengan kakak siapa nih kalau boleh tahu Kak? Ya, saya sendiri dengan Kak Syauki di Fama Lydia atau bisa dipanggil Kak Syauki. Oke, Kak Syauki. Kita boleh tanya-tanya nih Kak? Boleh, Oke, silakan. baik. Langsung dimulai deh pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa pendapat kakak nih tentang kasus dugaan korupsi di bidang pendidikan yang seharusnya untuk kemajuan siswa? Oke. Kalau dari pendapat saya sendiri, yang pertama kita sebagai siswa ya, korupsi dalam bidang pendidikan itu sangat-sangat merugikan bagi siswa. Kita ini kan sebagai siswa harusnya mendukung dengan adanya pendidikan. Namun karena ada korupsi, itu akan menghambat suatu pendidikan yang harusnya didapat, yang harus dicapai oleh siswa tersebut. Seperti itu. Oh, Ya, baik Kita lanjut Kak. ke Kita pertanyaan langsung. boleh, Oke. silakan. Pertanyaan selanjutnya, di mana kakak ngerasa kayak paling membutuhkan dukungan teknologi untuk belajar di sekolah atau di rumah? Kalau dari saya sendiri, saya itu membutuhkan teknologi itu tentunya di sekolahan. Karena dengan di sekolahan itu kita melakukan pembelajaran. Pembelajaran itu akan membuat kita menjadi lebih semakin interaktif dengan adanya teknologi di sekolahan. Tetapi di rumah juga saya merasa dengan kita belajar di rumah, teknologi itu dapat kita gunakan untuk kita mencari informasi atau untuk menggunakan mengerjakan tugas. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Kak. Kapan menurut kakak Chromebook atau perangkat lain benar-benar bisa membantu proses belajar?
Oke, Chromebook itu sangat berguna ya tentunya teman-teman semuanya, karena di mana teknologi itu pastinya, terutama Chromebook itu akan membuat kita, contohnya nih, ketika kita dalam pembelajaran jarak jauh, kita yang diharuskan kita sekolah, tetapi karena ada sesuatu halangan atau kendala, nah dengan adanya Chromebook ini, kita dapat bisa belajar dengan jarak jauh, melalui presentasi atau Zoom meeting, semacamnya kayak gitu. Atau untuk mencari wawasan informasi tentang terkait informasi di luar sana juga kita bisa melalui Chromebook seperti itu. Oke, aku masih ada pertanyaan lagi nih. Menurut kakak ya, siapa pihak yang paling dirugikan dengan Oke. adanya kasus ini? Oke. Menurut saya sendiri pihak yang dirugikan, menurut saya tentunya adalah siswa dan guru. Namun dengan adanya, mungkin dengan beberapa waktu ke depannya pasti akan berdampak juga ke orang tua, kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Mengapa siswa-siswi itu perlu ikut peduli terhadap kasus korupsi di bidang pendidikan ini? Oke, korupsi itu kan yang sudah kita ketahui bahwasanya itu tindakan yang tidak mencerminkan kemanusiaan ya. Ya, kita sebagai siswa itu harus memperjuangkan yang dimana contohnya tadi pendidikan, kita itu harus apa ya? Kita harus mendapatkan pendidikan yang dimana untuk masa depan kita nih. Kita ini ke depannya akan menjadi apa? Jika nanti tidak ada pendidikan atau ada korupsi dalam bidang pendidikan, kita ini tidak akan menjadi siswa yang berguna untuk masa depan kita. Akan menjadi apa Indonesia itu ke depannya, seperti itu. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir. Bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan siswa untuk ikut mencegah korupsi sejak dini, Kak? Oke. Contohnya gampang ya, kita sebagai siswa itu mungkin bisa seperti kita menjaga fasilitas sekolah dengan baik, kita menaati peraturan sekolah yang sudah berlaku, terus atau cara yang mungkin gampang dilakuin sama kita semua sebagai siswa itu adalah kita ketika kita mengerjakan suatu ujian atau ya ujian semacamnya, kita harus jujur, dan usahakan untuk tidak mencontek seperti itu, karena itu termasuk dalam perilaku korupsi ya teman-teman, ya seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Syauki Oke, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Oke. Terima kasih Kak. Dadah. Halo semuanya. Jadi kita di sini mau wawancara ke narasumber berikutnya. Di sini aku lagi sama Bu Kiki. Halo Ibu. Halo. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Hai Ibu. Jadi sini aku mau wawancara Ibu nih. Boleh nggak nih Bu? Boleh. Boleh. Oke. Oke, pertanyaan pertama Bu, apa dampak psikologis yang mungkin dialami siswa ketika tahu ada dugaan korupsi di bidang pendidikan Bu? Dampaknya ya, mungkin lebih kepada gini nggak sih, dampaknya lebih kayak siswa lebih ke overthinking dalam arti kata apa ya namanya, apa yang bisa kita percayain nggak sih gitu, karena jelas kayak contohnya gini, siswa itu kan notabene lebih kayak ke PTN ya, mungkin kan takutnya ada yang overthinkingnya lebih kayak kepada overthinkingnya gini, oh ternyata dia bisa masuk ke PTN karena jalur orang dalam, itu kan bisa aja lebih ke kayak korupsi ya, dampak psikologisnya. Terus tapi sebenarnya untuk secara ke korupsi itu dampak psikologisnya lebih better, kayak apa ya, lebih menyuarakan pendapat, kasarnya lebih kayak berani julid gitu nggak sih, bisa protes, kurang lebih kayak gitu ya dampaknya. Sebenarnya kalau dampak kayak gitu untuk siswa kemungkinan sih kecil, tapi nantinya ketika dia bekerja itu akan susahnya dalam arti kata kayak tidak punya motivasi untuk hidup, karena gini, apalagi kalau anak-anak yang remaja yang nggak bekerja, nggak kuliah ya, pasti kan dominannya ke kerjaan ya. Nah nantinya takutnya karena korupsi tersebut otomatis kan sekarang lagi maraknya banyaknya layoff ya, jadinya ya mungkin ke dampak psikologisnya lebih ke ini sih, lebih ke pemalas aja sih. Pertanyaan kedua nih Bu, kapan pendidikan nilai kejujuran dan integritas sebaiknya mulai ditanamkan kepada siswa? Kalau ditanya kapan, mungkin lebih better dari dia sejak dini sih, dari dia TK ya, dari rumah sebenarnya.
Karena di rumah pun kan pasti banyak terjadinya korupsi juga tanpa kita sadari ya. Misal, ayah kamu gajinya 5 juta, tapi dikasih ke istrinya hanya 2 juta. Sisanya 3 juta dikemanakan? Bisa, walaupun labelnya bilangnya disimpan, cuma kan kita nggak tahu dipakai apa enggak. Kayak gitu. Itu bisa aja terjadi dengan namanya korupsi. Itu satu contoh. Yang kedua, bisa aja dengan terjadinya misalnya kayak kamu punya adik atau punya kakak. Ketika kamu punya pulpen baru, kakak kamu minjem, tapi akhirnya nggak dikembalikan. Itu sama aja seperti korupsi. Sama halnya kayak ya di sekolah ataupun di pemerintahan, kurang lebihnya sih kayak gitu. Selanjutnya, mengapa siswa perlu memahami bahwa korupsi di dunia pendidikan bisa merugikan masa depan mereka sendiri? Oke, siswa harus memikirkan kenapa korupsi bisa merugikan masa depannya. Oke, karena korupsi itu sebenarnya seperti narkoba, bikin kecanduan, gitu ya. Kalau untuk masa depannya merugikan, ya merugikannya apa? Konteksnya dalam arti kata kayak waktu, misalkan, kayak misalnya bekerja, kamu lulus SMA, bekerja di PT, pasti ada namanya ordal, orang dalam, ya kan? Merugikannya apa? Ketika kamu melewati ordal, otomatis kamu perlu dana untuk berbayar, untuk bisa join ke perusahaan tersebut. Itu sama aja seperti merugikan semuanya. Rugikin siapa? Orang tua terutama, soal uang ya. Yang kedua, soal waktu juga. Karena maksudnya ketika kamu bekerja dari hasil korupsi, ya otomatis kagak akan berkah gitu loh. Kehidupan kamu nantinya akan rugi juga sih, gitu sih merugikannya. Selanjutnya, bagaimana Ibu sebagai guru BK bisa membantu siswa agar tetap termotivasi belajar meskipun ada kasus-kasus korupsi yang mencoreng dunia pendidikan? Oke, kalau cara dari saya ya untuk bisa fokus ke belajar, ya udah intinya gini, semua orang itu berhak punya cita-cita, ya. Semua orang itu berhak untuk punya kehidupan yang layak. Ya, untuk motivasi sih lebih better ke ini sih, maksudnya lebih fokus ke diri sendiri dulu. Karena seusia remaja seperti kalian kan masih cari jati diri ya, masih belum tahu dengan dirinya bagaimana. Oh, aku tuh seperti apa ya orangnya? Oh, kemampuan aku bagaimana ya? Cara menghandle uang pun kan kalian pasti masih belum bisa ya. Intinya lebih fokus ke diri sendiri dulu aja sih. Kasarnya egoisnya ya lebih baik fokus untuk glow up diri sendiri aja dulu. Jadi nggak usah mikirin korupsi dan sebagainya macamnya gitu. Selanjutnya, siapa figur teladan yang paling penting bagi siswa dalam mencontohkan perilaku anti korupsi? Figur ya. Sebenarnya untuk ke figur itu di dunia ini manusia itu kan nggak mungkin nggak luput dari hilaf ya. Pastinya kalau untuk terkait figur, kalau saya sih nggak bisa menyarankan figurnya siapa, tapi notabene kalian bisa menilai sendiri gitu ya. Untuk contohnya gini, ketika orang itu jujur, korupsi itu kan bukan hanya terkait dengan uang ya. Korupsi itu dalam banyak hal, dalam misalnya pekerjaan, terus dalam bersosialisasi dan sebagainya macamnya. Nah mungkin kan lebih kalian kayak ketika kalian berteman deh gitu ya, kalian lihat dulu nih, lihat dari orangnya dulu deh masing-masing yang bisa untuk figurnya gitu sih kalau menurut aku saya. Oke, makasih Ibu atas waktunya. Oke, jadi kita udah selesai wawancaranya. Oke, makasih Bu Kiki atas jawabannya. Oke, dadah Ibu. Memuaskan ya. Amin Ibu, amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Dadah Ibu. Oke, Ibu makasih ya. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan Bu Balkis selaku guru mata pelajaran ekonomi ya Ibu. Ya, betul. Nah Ibu, kita hari ini izin untuk wawancara Ibu ya mengenai kasus Nadiem Makarim nih Ibu. Ya. Pertanyaan pertama, apa pendapat Ibu tentang penggunaan dana 17,42 triliun untuk penggandaan Chromebook yang kemudian bermasalah? Menurut saya kasus tersebut itu kalau dilihat kompleks ya.
Jadi Nadiem Makarim ini dia kan hanya menjalankan perintah begitu pengadaan Chromebook tersebut. Kemarin memang dia sudah dipanggil, sudah diwawancara ya sama pihak yang berwenang. Tapi Ibu lihat perkembangannya, dia sudah dibebaskan ya, karena dia sudah memberikan informasi yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Jadi kondisi Nadiem Makarim ini pada saat itu dia jadi Menteri Pendidikan, dia hanya menjalankan perintah dari pimpinan, begitu. Kalau menurut saya. Baik Ibu, cukup Ibu. Cukup. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di mana seharusnya alokasi anggaran pendidikan difokuskan agar lebih bermanfaat bagi siswa? Menurut pendapat Ibu selaku guru ekonomi. Sebetulnya pengadaan Chromebook juga cukup baik kalau menurut saya. Hanya saja kan ada skala prioritas ya. Misalkan tahun ini lagi butuhnya Chromebook sekian. Kalau memang anggaran itu diperuntukkan sesuai, itu nggak ada masalah. Mungkin tahun depannya programnya apalagi selain Chromebook udah selesai. Untuk perbaikan apa lagi, misal itu kan bisa didiskusikan dan dananya anggarannya juga kan disetujui oleh DPR MPR ya biasanya seperti itu. Jadi nggak sembarangan ujuk-ujuk mengeluarkan dana, harus ada persetujuan dari DPR. Alurnya seperti itu. Begitu kalau menurut saya ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu. Pertanyaan selanjutnya, kapan pengadaan teknologi dianggap tepat dilakukan jika melihat kondisi ekonomi dan infrastruktur Indonesia? Kalau sekarang waktu yang tepat sih kalau menurut saya, karena kan gini ya, udah ada AI juga sekarang kan, udah ada AI. Cuma memang teknologi ya kita lihat kalau memang sudah ada dan sudah merata atau belum sih sampai ke pelosok daerah. Kita kan sekolahnya lumayan ya di tengah-tengah kota. Bagaimana nasib yang sekolahnya di daerah tertinggal begitu. Kalau memang dia perlu pengadaan teknologi sangat dibutuhkan bisa. Pokoknya begini, menyusun segala sesuatu rencana itu pakai aja skala prioritas. Misalkan pemerintah yang sekarang mendengung-dengungkan efisiensi ya tinggal dipilah-pilah aja yang mana kebutuhan yang sedang urgent, yang mana yang tidak. Tapi mengenai tadi pertanyaan teknologi, kita sangat butuh karena apalagi sekarang udah zaman canggih lah, udah AI begitu kan. Oke. Sudah mulai ujian nasional pakai komputer gitu ya. Betul. Besok akan dilaksanakan TKA untuk kelas 12. Jadi sangat dibutuhkan ya Ibu. Iya, betul. Gitu. Betul. Kita lanjut ya Ibu. Selanjutnya, siapa yang menurut Ibu paling dirugikan secara ekonomi dari adanya dugaan korupsi ini? Negara, sekolah, atau siswa? Yang dirugikan pastinya negara, karena uangnya diambil dari dana APBN. Ya. Kalau sekolah nggak ada rugi karena malah kita kan dapat berapa pieces Chromebook begitu kan, dan bermanfaat. Kemudian siapa lagi tadi? Masyarakat, siswa juga kan dapat manfaatnya dari Chromebook tersebut. Begitu guru, siswa dapat manfaat dari Chromebook tersebut. Yang dirugikan adalah negara. Karena kan dananya diambil dari APBN. Kalau memang diduga itu ada penggandaan, bukan penggandaan, istilahnya uangnya mungkin tidak sesuai dengan pembelanjaan. Oh, jadi nggak mencukupi begitu ya? Seharusnya? Bukan nggak mencukupi, uangnya berlebih dengan yang dibelanjakan. Sisa uangnya dikemanakan, kan begitu. Oh iya. Oke, lanjut ke selanjutnya, mengapa kebijakan penggandaan ini menimbulkan pro kontra terutama terkait efisiensi anggaran? Ya, jadi gini, Nadiem Makarim kan pada saat itu presidennya Pak Joko Widodo. Pada saat itu kan belum ada hashtag yang namanya efisiensi ya. Mungkin pas terakhirnya Pak Joko Widodo iya mungkin ya. Tapi pada saat itu memang sudah di ACC. Nah begini, kamu harus tahu pengadaan
gini, untuk mengeluarkan uang APBN itu nggak sembarangan. Dirancang dulu di tahun sebelumnya untuk pelaksanaan yang tahun berikutnya. Misalkan contoh, ini tahun 2024. Tahun 2024, biasanya nih di bulan-bulan ini udah mulai nih pemerintah membuat rancangan anggaran pendapatan belanja negara, RAPBN. Nah, disidangkan di DPR. Kalau DPR menyetujui anggaran tersebut, baru presiden bikin yang namanya SK untuk mengeluarkan surat gitu ya. Surat untuk mengeluarkan uang. Nanti dikirim ke Menteri Keuangan. Nanti eksekusinya di tahun berikutnya. Gitu. Jadi itu sudah terprogram. Nah, mungkin jika ada ditemukan kasus ya, itu masalah teknis. Misal anggaran tadi 17,42 miliar uang yang sudah dikeluarkan, tapi tidak dibelanjakan semua untuk Chromebook. Nah, sisanya dikemanakan? Itulah yang diusut. Begitu. Jadi kalau misalnya nih Bu, dia kan udah dilebihi dana untuk membeli Chromebook, ya kan nih Bu, ada lebihan dananya nih, yang kayak Ibu bilang tadi. Nah, tapi produknya ini udah merata seharusnya untuk ke sekolah-sekolah tertinggal, terbelakang, terpelosok. Nah, tapi ada beberapa sekolah yang nggak mendapatkan Chromebook itu juga Bu. Itu gimana Bu menurut Ibu? Ya pasti kan itu kesalahan ya, kesalahan di lapangan kan. Tinggal dicari aja, tinggal diusut aja itu uangnya ada di mana. Uangnya sama siapa yang memakan uang korupsi tersebut. Bila perlu disuruh ganti dan dipergunakan lagi sebagaimana mestinya. Pastinya dengan hukum yang sedang berjalan. Ya proses hukum lah intinya. Intinya uangnya harus dikembalikan. Intinya gini ya, di proses hukum itu harus tegas. Dan benar-benar dicari, jangan sampai salah orang. Gitu loh, jangan sampai salah orang yang ditangkap, bukan dia yang makan duitnya tapi dia ditangkap gitu. Jadi kasus Nadiem Makarim ini kayak sebuah kesalahpahaman ya Ibu? Kalau menurut saya ini kan lagi proses penyidikan ya. Dengan Nadiem Makarim udah dibebaskan aja, itu sebenarnya udah bukti bahwa kemungkinan dia tidak bersalah. Gitu. Cuma nanti dari dari informasi yang Nadiem berikan ke pihak penyidik, nanti itu diidentifikasi dan ditelusuri lagi oleh pihak penyidik. Gitu. Sebenarnya ini siapa orang yang harus ditangkap begitu. Yang melakukan kesalahan itu ya Ibu? Iya. Jadi Nadiem Makarim ini kalau menurut saya hanya keseret urusan politik aja. Begitu. Baik Itu sih, Ibu. kalau menurut saya. Ya. Jawaban Ibu udah cukup memuaskan nih Bu buat kasus berita ini. Jadi kita makin paham gitu lah Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi itu ada terlintas di otak saya, makanya saya langsung nanya ke Ibu. Baik Ibu Balkis, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Wawancaranya kami akhiri sampai sini. Baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjut wawancara ke beberapa siswa lainnya. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa pendapat kamu tentang kasus dugaan korupsi di bidang pendidikan yang seharusnya untuk kemajuan siswa? Menurut saya sih itu sangat-sangat buruk ya. Soalnya kan untuk kemajuan siswa, berarti ini tuh untuk masa depan negara juga kan. Soalnya siswa tuh kan nanti bakal jadi buat untuk penerus negara gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di mana kamu merasa paling membutuhkan dukungan teknologi untuk belajar di sekolah atau di rumah? Menurut saya sih buat sekarang mungkin di sekolah ya. Soalnya kan kalau ada fasilitas teknologi yang lebih bagus gitu itu juga membantu proses pembelajaran juga. Juga ya pokoknya ningkatin pembelajaran kita lah, proses pembelajaran kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kapan sih menurut kamu Chromebook atau laptop itu perangkat yang benar-benar bisa membantu kamu belajar? Menurut saya sih kalau Chromebook tuh bisa membantu saya belajar dalam misalnya bikin presentasi, itu membantu banget. Atau enggak juga sekarang kan apa-apa susah ya kalau nggak digambar. Menurut saya Chromebook itu juga bantu dalam hal itu, bisa nunjukin gambar-gambar dari pelajaran yang saya butuhkan gitu.
Kalau menurut kamu, siapa yang paling dirugikan dengan kasus korupsi teknologi ini? Menurut saya sih siswa yang paling dirugikan ya, soalnya kan ini buat siswa ya, maksudnya ya buat kita lah, masa yang dirugikan mereka. Ya, untuk kita belajar ya. Yap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa kamu merasa siswa perlu ikut peduli terhadap kasus korupsi di bidang pendidikan? Soalnya kan sekali lagi ini kan balik untuk kita sendiri ya, untuk kebutuhan kita juga ya. Jadi kalau mereka nggak peduli kayak gimana ya, buat diri sendiri gitu, masa nggak peduli sih. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan siswa untuk ikut mencegah korupsi sejak dini? Ya pertama tuh yang pasti jangan melakukan korupsi deh. Yang kedua tuh sering-sering jujur aja. Dan sama yang terakhir, kalau melihat suatu tindakan korupsi itu mungkin bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang gitu deh. Oke, baik. Sekian wawancara dari narasumber kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita mendengar jawaban dari narasumber-narasumber yang sudah kita wawancarai, mari kita tunggu berita selanjutnya yang akan mendatang mengenai kasus tersebut. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa lagi.